Bab 3647. Pupus harapan. Cepat bunuh orang yang bermarga Li ini. Semua iblis telah dibunuh, dan hanya ada satu jalan tersisa untuk semua orang di atas kapal terbang. Baik Surya Chen maupun Yuda Luo, mata mereka semua memerah. Kedelapan iblis di atas gunung sedang memulihkan diri mereka, dan kesempatan yang tersisa bagi mereka adalah beberapa menit ini. Ketika masih berjarak 100 meter dari tirai tipis formasi di lapangan, Eric Kin menyimpan kapal terbang, memimpin, dan menerbangkan barisan pola dewa di tangannya. Formasi tidak memiliki peluang untuk dibuka, sehingga langsung dihancurkan secara paksa. Pola dewa menghantam tirai cahaya formasi. Terdapat suara menderu seperti guntur. Formasi besar yang pada awalnya relatif biasa, retakan muncul dengan cepat, kemudian runtuh secara langsung. Bunuh. Setelah menerjang ke tengah lapangan, Surya Chen dan Yuda Luo juga memiliki harapan yang kuat ketika mereka melihat Penatua Li dan yang lainnya menerjang ke atas dengan berani di bawah mereka. Tinggal satu langkah lagi, selama Koreno Li dilenyapkan, maka formasi teleportasi dapat diaktifkan, dan semua orang akan diselamatkan. Jaga tempat ini dengan ketat, kalau tidak kita akan mati. Penatua Li juga berteriak dengan mata merah. Di bawahnya bukanlah formasi teleportasi biasa, melainkan sebuah lorong yang menghubungkan luar dan dalam. Jika bukan karena tidak bisa dihancurkan, dia pasti telah menghapus formasi ini sejak lama. Koreno Li, matilah kamu. Surya Chen dan Yuda Luo sama-sama sudah menggila, sama sekali tidak memedulikan luka mereka, bahkan langsung meledakkan ilmu sihir. Penatua Li langsung diterbangkan. Melihat kemenangan di depan mereka, mata keduanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Sebuah senyum juga muncul di sudut mulut mereka. Rintangan terakhir juga telah rusak. Kemenangan sudah berada di depan mata, dan mereka sudah memikirkan bagaimana menghadapi pengkhianat Bobby Gao setelah mereka keluar dan merebut kembali kota bayangan. Adapun untuk Paman Yuan dan yang lainnya yang bertarung berdampingan dengan mereka, meskipun tempatnya sangat aneh, tapi mereka tidak dapat dibawa keluar bersama-sama. Selama Bobby Gao dihancurkan dan mengendalikan tempat ini, maka tidak masalah untuk menyelamatkan lebih banyak beberapa orang. Dan inilah yang secara khusus ditekankan oleh Eric Kin. Dia bahkan menjelaskan bahwa dia sudah menjelaskan hal ini pada Paman Yuan dan yang lainnya. Secara alami, mereka berdua tidak akan ragu dalam hal-hal sepele seperti itu. Gawat. Penatua Li melihat keduanya menerjang ke arahnya, raut wajahnya memucat, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang. Aku akan kembali. Terbang menuju formasi teleportasi, Yuda Luo dan Surya Chen telah meraung satu langkah di depan sebelum mereka sampai di sana. Namun, ketika Surya Chen dan Yuda Luo terlalu bersemangat, di seluruh pulau tengah kekosongan bergetar, kemudian tiba-tiba terdapat cahaya yang menyala di bawah formasi teleportasi. Segera setelah itu, senyum di wajah mereka langsung membeku. Karena keempat sosok itu, mereka muncul di atas formasi, menghalangi jalan mereka. Keempat sosok ini adalah Bobby Gao. Selain dia, ada juga si tua kurus yang menjaga tempat ini. Kemudian ada juga orang yang setelah mengkhianati Surya Chen, dia juga mengkhianati Yuda Luo, Tetua Ji, dan seorang kenalan lama Eric Kin, Royce Su. Keempatnya adalah kultivator fase penilaian 2 kegagalan. Ketika melihat Surya Chen dan Yuda Luo yang sedang mendekat, beberapa orang terkejut dan ekspresi mereka berubah. Ekspresi Bobby Gao terlihat memasam, dan penuh dengan niat membunuh. Si tua kurus awalnya merasa kaget,
seolah-olah tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Setelah itu dia menjadi marah. Adapun untuk Tetua Ji, ekspresinya terlihat rumit. Hanya Royce yang benar-benar tercengang. Sebagai bawahan Surya Chen, setelah kematian Surya Chen, Royce memilih mengikuti Bobby Gao demi bertahan hidup setelah dibujuk oleh Tetua Ji. Dan Royce juga sedang menghibur dirinya sendiri. Surya Chen dibunuh oleh Yuda Luo, dan Bobby Gao telah membunuh Yuda Luo, yang setara dengan membalaskan dendam Tuan Istana. Orang mati sudah mati, dan dirinya harus terus hidup. Bukan hanya dia yang berpikir demikian, kebanyakan kultivator di Istana Bayangan yang tunduk kepada Bobby Gao juga berpikiran sama. Pada akhirnya, situasi apa ini sekarang? Yuda Luo dan Surya Chen tidak mati, dan mereka tampaknya bekerja sama sekarang. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah memutuskan untuk mengikuti Bobby Gao? Dan setelah itu, yang hampir mencekik Royce adalah di belakang Surya Chen dan Yuda Luo, terdapat seseorang yang dia benci, dan takut dia mati. Eric Qin. Pil racun bajingan ini masih menumpuk di dalam tubuhnya. Namun, kota Bayangan selalu berada dalam kekacauan selama 2 hari terakhir, dan dia belum sempat menemukan Eric Qin. Tanpa diduga, Eric Qin juga berlari ke dalam ruang aneh. Pada saat yang sama ketika keempatnya menemukan sekelompok orang ini di udara, sekelompok orang ini juga mengenali keempatnya yang berada di dalam formasi. Itu adalah pemimpin Gao. Situasi kita tidak menguntungkan karena terdapat begitu banyak master. Raut wajah Kalsong, Nixlo Hong dan yang lainnya memucat, mereka merasa panik dalam sekejap. Sial, benar-benar sangat sial. Surya Chen dan Yuda Luo terpaksa menghentikan langkah mereka. Tidak disangka muncul masalah di dalam masa-masa penting. Mereka mau tidak mau merasa sedih dan juga marah. Dan mata Eric Qin menyipit. Alih-alih mengamati Bobby Gao dan yang lainnya dengan hati-hati, dia malah melihat ke langit. Setelah keempatnya jatuh, seluruh kekosongan kembali menjadi sunyi, yang membuatnya merasa cukup bingung. Kenapa jelas-jelas formasi teleportasi diaktifkan, tapi seluruh pulau tengah bergetar? Eric Qin mengerutkan keningnya dan bergumam dengan rendah. Apa? Surya Chen tertegun sejenak, tidak mendengarkan kata-kata Eric Qin dengan jelas. Pada saat ini, kalian jangan merasa kaget, Surya Chen dan Yuda Luo telah dikuasai oleh iblis darah di sini. Mereka bukan lagi orang yang kalian kenal. Para iblis ini ingin menguasai tubuh Taois mereka berdua untuk melarikan diri. Mari kita semua maju bersama, dan dengan cepat membunuh kedua iblis darah ini, agar tubuh mereka bisa tidur selamanya. Bobby Gao adalah orang yang bereaksi paling cepat, matanya melonjak dengan niat membunuh. Dia mendengus rendah sambil memutar balik fakta. Dia juga tidak memiliki waktu untuk memperhatikan bagaimana kedua orang ini, yang jelas-jelas terluka parah olehnya, menjadi sangat kuat sekarang. Dia sekarang hanya memiliki ide untuk membunuh kedua orang ini untuk menghindari munculnya masalah di masa depan. Hei kamu adalah orang yang tercela, kamu mendorong kedua belah pihak untuk bertarung. Setelah itu kamu akan duduk dengan tenang untuk menuai keuntungan. Tidak disangka kamu masih berani membingungkan publik. Tetua Ji, Tetua Su, kenapa kalian masih diam saja? Mari bunuh dia bersama denganku. Surya Chen dan Yuda Luo melihat keempat orang menempati formasi teleportasi. Hati mereka tiba-tiba mendingin, dan tidak bisa menahan diri untuk mengerang rendah. Baik Ronnie Ji dan Royce Su, keduanya sedang berjuang, merasa kesulitan untuk sementara waktu. Kalian ketahuilah hal ini dengan jelas, keduanya sudah tidak memiliki jalan lain, jalan kematian akan menghampiri kalian jika mengikuti mereka.
kata Bobby Gao dengan dingin. Tetua Ji ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya, dan matanya memancarkan cahaya yang ganas. Beraninya kalian, iblis darah, menempati tubuh Tuan Istana, aku bersumpah akan membunuh kalian. Tetua Ji menunjuk Surya Chen dan menggeram pelan. Royce Su, kenapa kamu masih diam saja? Bobby Gao mengancam. Royce Su bergidik, menghela napas, dia juga berdiri di samping Ronnie Ji sambil mengertakkan giginya. Ronnie Ji, Royce Su, kalian berdua pengkhianat yang tak tahu malu. Surya Chen meraung marah saat melihat kedua bawahannya ingin membunuhnya. Hahaha, Surya Chen, Yuda Luo, kalian benar-benar tidak beruntung, sebentar lagi kalian bisa melarikan diri, tetapi pada akhirnya kalian tidak mencapai apa-apa. Sekarang semua anak buah kalian memiliki kesetiaan kepadaku, apalagi tempat dan waktu saat ini sangat tepat, mereka semua berada di pihakku. Melihat Ronnie Ji dan Royce Su telah membuat pilihan, Bobby Gao tertawa terbahak-bahak. Bersambung.